Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara memasang lampu sein pada spion di mobil Xenia atau Avanza ya. Nah ini kebetulan saya akan mengunboxing dulu lampu sein yang telah saya order. Ini kebetulan saya beli lampu seinnya melalui Shopee ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang lampu sein, kalian harus beli spare partnya dulu. Jadi seperti ini lampunya, kalian bisa beli di Shopee atau di Tokopedia. Lalu yang kedua, saya akan mengunboxing dulu. Ini adalah bagian cover bagian bawah kaca spion ya teman-teman. Kalian wajib harus membeli ini dulu untuk dudukan lampu seinnya. Nah jadi seperti ini penampakannya. Ini kalian juga bisa beli di Shopee atau di Tokopedia. Oke, lanjut kita ulas bagaimana cara pemasangannya. Yang pertama, kalian harus melepas cerminnya ini dulu ya teman-teman, dengan cara kalian tekan menggunakan jempol ke atas. Lalu keempat jari kalian bisa masukkan ke bawah. Lalu dengan tarik dan bagian jempol kalian dorong ke atas ya teman-teman. Nah sehingga kaca spion akan tercabut seperti ini. Ini aman dan tidak ada yang patah ya teman-teman. Lalu langkah yang kedua, kalian harus melepas cover spion ini ya teman-teman, dengan cara kalian cukup mendorong pengait yang ada di dalam spion ini dengan menggunakan obeng min. Ya, caranya kalian cukup tekan dan dorong aja, otomatis covernya akan terlepas seperti ini ya teman-teman. Ini cara untuk melepas cover spion dengan sudut pandang yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalian cukup tekan dan dorong aja pengaitnya, otomatis covernya akan terlepas dengan sendirinya. Mudah kok. Lalu kemudian kalian harus melepas cover bagian bawah ini ya teman-teman, dengan cara kalian harus membuka baut yang terdapat pada lubang ini. Dan kita akan buka dulu bautnya. Nah jika baut udah terlepas, kalian cukup tarik aja. Ini memang agak susah ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, kalian tarik aja, dia akan terlepas seperti ini. Lalu selanjutnya kalian harus melepas cover kaki pada spion ini ya teman-teman. Caranya cukup mudah, kalian cukup congkel aja menggunakan obeng min, otomatis dia akan terlepas. Nah ini kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian door trim pintu. Nah ini kalian harus melepas cover handle-nya dulu ya teman-teman. Kemudian harus melepas bagian tempat dudukan tangan ini. Nah ini caranya mudah kok teman-teman. Kalian cukup congkel aja cover handle-nya menggunakan obeng min. Congkelnya pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah kalian congkel hingga bunyi tek. Nah kemudian kalian cukup tarik menggunakan jari Anda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini terdapat satu buah baut dan di sini juga ada beberapa baut, jadi kalian harus melepasnya dulu. Nah, ini teman-teman caranya cukup mudah, kalian cukup congkel aja. Di situ ada sebuah bolongan atau lubang kecil, itu untuk mencongkel menggunakan obeng min. Setelah kalian congkel akan sedikit terangkat, lalu kemudian kalian angkat menggunakan kedua tangan ke atas. Dan ini mudah ya teman-teman, cukup tarik aja, ini akan terlepas dengan sendirinya. Setelah sandaran tangan ini terlepas, nah di sini terdapat sebuah soket. Ini adalah soket untuk menaik turunkan kaca. Ini kalian harus lepas dulu ya teman-teman. Setelah semuanya terlepas, di sini kalian bisa lihat di sini ada 4 buah baut. Nah di sini ada 1 dan di paling ujung juga ada 1 dan yang terakhir ada di atas bagian handle. Jadi kalian harus melepasnya satu-satu ya teman-teman. Dan di sini kita akan melepasnya dulu. Nah, jika baut-baut pada door trim pintu telah terlepas semua, kalian sekarang tinggal tarik aja door trimnya dengan cara dari bawah dulu ya teman-teman. Dari bawah kalian tarik sampai bunyi tek-tek gitu. Nah, lanjut bagian atas kalian tarik aja. Memang keras ya teman-teman, tapi kalian tarik aja, nggak apa-apa, itu aman. Setelah semua terlepas, kalian angkat sedikit ke atas sehingga door trim akan terlepas seutuhnya seperti ini. Nah, di bagian dalam door trim di sini terdapat sebuah lapisan plastik ya teman-teman. Di sini kalian bisa melepasnya aja, tapi lepasnya pelan-pelan aja ya teman-teman agar plastiknya tidak sobek.
Setelah plastiknya terbuka, di sini terdapat sebuah soket. Nah, di sini adalah soket untuk kita memasukkan kabel yang tersambung ke lampu sen nanti ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita akan mencari dulu jalur lampu sen menggunakan tespen DC ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan, saya akan mencari dulu arusnya ya teman-teman. Kita coba dulu masukkan ke kabel yang pertama. Dan di sini sepertinya tidak ada arus ya teman-teman. Lalu kabel yang kedua, ini juga tidak ada arus. Lalu kita coba kabel yang ketiga. Dan kebetulan di kabel yang ketiga ini terdapat arusnya ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini lampunya menyala dan berkedip-kedip ya teman-teman, menandakan itu adalah arus dari lampu sen. Yang ini ya teman-teman, yang kabel coklat ini. Nah, ini adalah arus untuk menyambungkan ke lampu sen. Setelah itu kalian harus menyiapkan kabel ya kurang lebih 30 cm lah seperti ini ya teman-teman, untuk kita gunakan untuk menyambungkan kabel antara lampu spion dan ke soketnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalian masukkan kabel ini melalui celah lubang ini ya teman-teman. Nah, ini saya akan masukkan dulu kabel yang tadi itu, yang 30 cm itu saya akan masukkan ke lubang bagian kaki-kaki spion. Itu akan kita tarik dari luar ya teman-teman. Nah, ini saya akan masukkan dulu. Jadi seperti ini dia teman-teman penampakannya. Jadi kabel ini kita masukkan dari dalam melalui celah lubang kaki spion. Nah, nanti ujungnya akan tembus di luar seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah tembus kalian tarik, lalu kalian masukkan lagi ke lubang bagian atas agar kabel ini dapat mencapai ke atas spion ya teman-teman. Nah, ini kalian masukkan lagi, dan ini di bagian atas akan keluar kabelnya. Nah, ini kalian tarik lagi kabelnya agar kabelnya bisa keluar. Nah, kabel inilah yang akan kita pasang ke lampu sennya ya teman-teman. Jadi dia masuk lewat sini dan tembus keluar lewat atas ini. Dan ini kita akan kupas dulu. Setelah kita kupas, kita akan sambungkan ke lampu sennya. Oke, setelah bagian luar telah beres, kita kembali lagi ke bagian dalam ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus ingat mana kabel yang positif dan mana kabel yang negatif ya teman-teman. Di sini kebetulan saya kabel positifnya berwarna merah, dan kabel yang berwarna merah atau kabel yang positif ini akan saya masukkan ke dalam soket, dimana soketnya itu akan tersambung pada kabel berwarna coklat yang tadi kita sudah tes menggunakan tespen DC ya teman-teman. Caranya cukup mudah. Kabel positif itu kalian masukkan aja ke bagian lubang soket yang telah kita tes menggunakan tespen tadi. Nah, kalian cukup masukkan aja seperti ini. Setelah masuk, bagian luarnya teman-teman bisa lipat ke atas seperti ini ya kabelnya. Nah, setelah kalian lipat ini, lalu kalian tancapkan kembali soketnya seperti sedia kala. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Lalu kabel yang biru ini adalah kabel negatifnya. Untuk kabel negatifnya ini saya akan pasang ke bodi mobil ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Ini adalah kabel positif yang tersambung masuk ke dalam soket. Dan ini kabel biru, ini adalah kabel negatif. Saya akan pasang di baut yang terdapat dalam pintu mobil ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan longgarkan dulu bautnya menggunakan kunci 10 ya, ini kalau nggak salah. Kita longgarkan terlebih dahulu bautnya. Nah, setelah bautnya longgar, kalian bisa sambungkan aja kabel negatifnya ini ke bodi mobil, atau lebih tepatnya di belakang baut ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Ini adalah kabel negatif yang saya pasang di bodi mobil. Dan ini adalah kabel positif yang berwarna merah tersambung di soketnya. Nah, setelah dirasa semuanya sudah beres, di sini kalian rapikan lagi dan pastikan bautnya sudah kencang ya teman-teman. Ini kita harus pastikan dulu bautnya sudah kencang. Jika sudah kencang, kalian bisa rapikan kembali plastiknya.
Nah, di sini saran saya kalian rapikan dengan cara teliti agar lemnya dapat merekat dengan baik ya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini, rapi kan teman-teman. Lalu kemudian kita tinggal pasang door trimnya. Untuk pasangnya ini gampang banget ya teman-teman. Kalian cukup pasang dari atas dulu. Kalian cantolin dulu dari atas. Jika bagian atas sudah terpasang, lalu kemudian bagian samping-sampingnya kalian tinggal tekan aja sampai pengaitnya masuk ya teman-teman, sampai bunyi tek 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 seperti itu. Bisa kalian pukul-pukul juga untuk memastikan door trimnya terpasang dengan sempurna. Setelah door trimnya terpasang, jangan lupa kita harus memasang bautnya teman-teman. Jangan sampai lupa. Di sini total bautnya ada 5 ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan memasang tempat dudukan tangan ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa soketnya harus dipasang dulu ya, biar untuk menurun dan menaikkan kacanya bisa berfungsi ya teman-teman. Nah, di sini gampang. Setelah terpasang kalian cukup posisikan dengan sempurna, lalu kalian tekan-tekan sampai bunyi klek klek klek. Itu sudah sangat aman dan kuat ya teman-teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman, cover yang terdapat di handle pintu ini jangan lupa dipasang juga loh. Ini barang kecil tapi cukup rawan ya teman-teman. Nah, ini dia hasil akhirnya. Door trim telah terpasang dengan sempurna. Oke, kita lanjut bagian luar. Nah, ini kalian harus pasang dulu ya teman-teman cover bagian kaki spion. Pasangnya mudah, cukup dipasangkan aja lalu ditekan-tekan seperti ini. Lalu kemudian, nah ini kita akan tes dulu lampu spionnya, lampu seinnya ya maksudnya. Dan di sini alhamdulillah dapat nyala dengan normal. Kemudian langkah selanjutnya kalian cukup pasangkan aja lampu seinnya pada kaca spion. Nah, pemasangannya seperti ini ya teman-teman, harus hati-hati. Dan di sini kita akan kencangkan dulu menggunakan baut agar lampu seinnya tidak goyang-goyang. Lalu jika semua sudah, nah ini kita akan pasang kembali cover kaca spionnya ya teman-teman. Pemasangannya cukup mudah, tinggal main plug-plug gitu aja. Dan ini adalah sesi yang terakhir, yaitu pemasangan cermin kaca spion. Pemasangannya juga cukup mudah, kalian cukup paskan dulu di bagian tengah, lalu kalian tekan seperti ini sehingga kaca spion dapat terpasang kembali dengan sempurna. Oke teman-teman, semuanya telah beres, lalu kita akan uji coba. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Keren kan? Nah, di sini lampu sein pada spion telah terpasang di mobil Xenia dengan sempurna dan sukses ya teman-teman. Demikian tutorial yang dapat saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ditunggu video-video selanjutnya. See you.